protagonis dan antagonis. Tiap cerita ya pasti ada protagonis, ada antagonisnya. Entah di film, game, dan dalam kasus ini ya channel gue channel wibu, jadi anime, manga, dan sejenisnya gitu dah. Gue tuh pas bocah TK SD dulu ya selalu mengasosiasikan protagonis itu ya karakter baik dan antagonis itu karakter jahat. Karena pas bocah sama guru-guru itu dijelasinnya ya biar gampang lah. Apalagi protagonisnya itu ya seringnya orang baik gitu, dan antagonis juga seringnya karakter yang jahat. Padahal ya nggak selamanya gitu. Ternyata protagonis itu bisa karakter jahat dan antagonis itu bisa karakter baik. Gue makin paham karena ya gue makin gede, gue konsumsi medianya lebih banyak, entah itu game, film, anime, dan hal lainnya. Sehingga di video ini gue bakal bahas miskonsepsi, kesalahpahaman gitu loh, tentang protagonis itu harus karakter baik dan antagonis itu harus karakter jahat. Padahal dalam kenyataannya protagonis itu bisa protagonis jahat dan antagonis itu bisa antagonis baik gitu, tergantung role mereka di cerita kayak gimana. Sehingga gue mulai dulu deh dari definisi protagonis dan antagonis itu apaan. Kalau gue buka penjelasan singkat nih dari Wikipedia, intinya protagonis adalah tokoh utama dari sebuah cerita, dan antagonis itu berusaha menghentikan jalannya si protagonis dalam cerita. Terus nih kalau kita buka KBBI, definisi protagonis dalam konteks sastra itu artinya tokoh utama dalam sebuah cerita, dan antagonis dalam konteks sastra juga itu adalah tokoh dalam karya sastra yang menentang tokoh utama. Dan tokoh utama itu ya siapa lagi kalau bukan si protagonis itu. Dari beberapa definisi itu tadi, gak ada yang nyebut protagonis itu harus karakter baik dan antagonis itu harus karakter jahat. Mereka nyebutnya protagonis itu karakter utama dan antagonis itu yang berusaha menghentikan jalan si karakter utama. Ujungnya mah protagonis itu karakter utama dari sebuah cerita yang bikin ceritanya progres, dan antagonis itu yang berusaha ngentiin jalannya si protagonis. Gak ada kaitannya sama protagonis itu harus baik, antagonis itu harus jahat. Itu tadi udah gue jelasin tuh definisi protagonis sama antagonis. Terus poin berikutnya, mending kita ambil contoh kasus aja dari contoh karakter protagonis sama antagonis itu. Gue tahu gue akun wibu lah, gue mau ngambil contoh dari perwibuan gitu loh, dan kayak di bagian ini bakal spoiler Attack on Titan Eren Yeager. Tapi di bagian ini pertama gue mau ngambil contoh dari cerita lokalan dulu deh. Kita ambil cerita bawang merah bawang putih deh. Bawang putih ini protagonis baik, bawang merah antagonis jahat. Bawang putih itu kan ya baik hati gitu loh, sering menolong dan lain-lain. Disiksa si saudara tiri si bawang merah sama ibu tirinya itu neriman aja gitu loh. Nah dalam cerita ini kita seringnya dikasih lihat pandangan dunia bawang merah bawang putih itu dari protagonis ya, dan protagonisnya si bawang putih. Dan yang ngasih tantangan ke si bawang putih ini ya bawang merah, itu antagonis dari cerita gitu loh. Ini konsep yang basic banget gitu. Jadi bawang putih itu protagonis baik, bawang merah tuh antagonis jahat. Tapi kalau misalnya nih ambil dari cerita lokal lainnya, ada Malin Kundang. Malin Kundang ini protagonis, tapi protagonis jahat yang durhaka sama ibunya. Ibunya itu antagonis, tapi antagonis yang baik hati. Kenapa gue sebut Malin Kundang protagonis? Ya balik lagi karena protagonis itu adalah karakter utama dimana kita sering lihat dunia dari pandangannya si Malin Kundang kalau diceritain ini gitu loh. Dan antagonis yang gak setuju sama si Malin Kundang, dan dalam khusus ini emaknya Malin Kundang gitu loh. Jadi lu bisa sebut nih bahasa kerennya nih, Malin Kundang adalah villain protagonis. Terus contoh berikutnya gue bakal ngambil contoh dari perwibuan nih. Kita ambil Death Note nih, contoh terkenalnya Light Yagami versus L. Light Yagami ini protagonis ceritanya Death Note, tapi dia ini termasuk villain protagonis yang ngebunuh banyak orang biar dia tuh dianggap semacam dewa baru, Tuhan baru di dunianya. Bahkan bapak sama ceweknya aja ditumbalin buat dia eksperimen mainan Death Note itu. Nah di sini L adalah antagonis, tapi good guy antagonis di cerita Death Note yang berusaha ngebongkar kalau Light Yagami itu Kira, dan L itu kagak setuju sama pandangannya Kira. Contoh di perwibuan lainnya ada Eren Yeager. Eren Yeager ini role-nya antara protagonis yang baik dan protagonis villain. Protagonis itu tergantung dari progres cerita itu sejauh mana, dan tergantung lu ngeliat dari perspektif yang mana. Karena gini, sebelum di bagian cerita luar dinding, Eren ini hitungannya protagonis baik yang berusaha membebaskan manusia di dalam dinding. Tapi pas keluar dinding, pas bagian Marley, role Eren ini bisa dibilang berubah, apalagi pas Rumbling. Lu kalau orang L dia dalam dinding lihat Eren ini sebagai orang baik, tapi di saat yang sama lu bisa kategorikan Eren ini sebagai villain ya, karena genosida gitu loh. Ya jelas banget gak sih ujungnya, entah Eren itu karakter baik atau karakter jahat, itu semua tergantung lu lihat dari pandangannya siapa. Entah lu pandangan dari orang L dia dalam dinding atau rest of the world di dunia Attack on Titan gitu. Tapi satu hal yang gak mengubah, Eren itu protagonis
dari cerita Attack on Titan. Mau dia protagonis yang jahat, mau dia protagonis yang baik, tetap dia MC, tetap dia protagonis gitu. Sehingga nih dari itu tadi simpulannya apa ya, protagonis itu nggak harus baik dan antagonis itu ya nggak harus jahat. Semua tergantung dari role-nya mereka ditaruh di mana, dan lebih seringnya kita ngeliat dari cerita di dunia itu dari siapa gitu loh. Kalau kita sering ngeliatnya cerita dari orang jahat ya kayak Light Yagami tadi, ya kita dapat villain protagonis gitu. Dan kalau misalnya kita ditaruh aja di pandangan orang baik, ya udah kita dapat protagonis yang orang baik. Memang protagonis gak selamanya baik, antagonis gak selamanya jahat. Jadi ya udah sih gitu aja, baik.